Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan merecap alur cerita anime movie Tensei Shitara Slime Dataken alias Tensura yang bertajuk Scarlet Bone. Anime movie ini merupakan movie pertama dari serial anime Tensura yang mengisahkan tentang konspirasi jangka panjang pada sebuah negara kecil yang terletak di sebelah barat Tempest. Kekuatan misterius sang ratu dari negara tersebut begitu aneh. Selain itu, Rimuru dan Benimaru bertemu dengan Ogre lainnya yaitu Hiro, di mana Hiro dulunya adalah teman masa kecil Benimaru. Dige kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Pada suatu malam, terlihat 6 prajurit ogre bayaran yang kabur berlarian di dalam hutan. Mereka pun terpaksa bertarung, walaupun dalam kondisi terpojok dan sangat tidak diuntungkan. Jelas saja pertarungan yang tidak seimbang ini membuat para prajurit ogre tersebut hanya menyisakan 1 orang saja. Pun demikian, ogre terakhir yang bersenjatakan samurai tersebut tidak menyerah dan terus melakukan perlawanan. Di saat krusial tersebut, keluarlah sosok macin kuat yang bernama Yamza. Yamza mampu membantai sisa-sisa rekan prajurit ogre bayaran tersebut. Pertarungan memang sudah tidak bisa dihindari. Walau tertusuk pedang, namun si prajurit ogre terus menekan Yamza dengan pedang gagang panjangnya. Usaha si ogre pun berhasil, hingga membuat pedang Yamza terlempar ke udara. Namun Yamza bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Dia lantas berteleportasi untuk mengambil pedangnya, dan setelahnya dia menusuk si prajurit ogre dengan 2 kloningan kaki businya. Tentu saja serangan ulti tersebut membuat si ogre tumbang seketika dan benar-benar sangat tidak berdaya. Si Yamza pun memutuskan pergi bersama pasukannya setelah melihat prajurit ogre terakhir tersebut tidak bergerak. Sesaat kemudian, prajurit ogre ini pun mulai siuman dari pingsannya. Seorang ratu dari kerajaan raja menjelaskan kalau saat ini si ogre sedang dirawat dan masih dalam proses penyembuhan. Sang ratu yang diketahui bernama Towa ini lantas membawa si ogre ke dalam kerajaannya setelah melihat monster tersebut sekarat di hutan. Selain itu, Towa juga memberikan nama pada si ogre yaitu Hiro ketika sebelumnya ogre tersebut berada di ambang kematian. Dia sama sekali tidak memiliki opsi lain untuk menyelamatkan Hiro. Dengan demikian, Hiro dipaksa untuk berevolusi dan berubah menjadi sosok Kijin. Sayangnya kekuatan Towa sangat terbatas, sehingga dia tidak bisa memberikan nama pada semua rekan-rekan Hiro. Disinilah diketahui bahwa semua rekan-rekan Hiro telah tewas. Atas dasar inilah, Towa meminta maaf pada Hiro atas ketidakmampuannya. Hiro pun sangat berterima kasih pada Towa, karena wanita tersebut telah berbaik hati dan menyelamatkannya. Saat ini yang diinginkan Hiro hanyalah bisa kembali ke desa ogre. Namun dia sangat kaget ketika mengetahui kalau dirinya telah pingsan selama 10 hari di kerajaan raja. Tentu saja dia langsung bangkit dan mengambil pedangnya. Dia juga meminjam naga dari seorang prajurit kerajaan secara paksa demi bisa pergi menuju kampung halamannya. Sesampainya di desa ogre, Hiro sangat terkejut karena kampung halamannya sudah hancur dan rata dengan tanah. Matanya begitu sedih memandang bangunan yang sudah tidak berbentuk lagi. Dia pun mengingat tentang kenangan masa kecilnya, di mana waktu itu benar-benar sangat indah dan menyenangkan. Dia sungguh tidak menyangka kalau semua kenangan indahnya dulu telah dihancurkan dan rusak seperti ini. Padahal tetua desa telah mempercayakan keamanan desa padanya, namun dia malah kehilangan teman-teman bersamaan dengan kampung halamannya yang sangat berharga. Di bawah guyuran hujan dan petir, Hiro sangat histeris dan dia mengutuk suku orc yang telah tega menghancurkan desanya. Setelah 4 hari berlalu, Hiro pun pada akhirnya kembali menemui Towa di kerajaan raja. Shin pun berpindah di hutan Jura, di mana saat itu Rimuru agak khawatir dengan beberapa utusannya.
Dia lantas mendapatkan kabar dari Zoe kalau Raja Orc yaitu Gelt tengah diserang di tengah hutan. Ternyata yang menyerang Gelt adalah Hiro. Dengan penuh amarah, Hiro terus menyerang dan menyudutkan Gelt. Untungnya si Gelt masih mampu mengimbangi kekuatan dan kecepatan Hiro yang cukup mengerikan. Di tengah pertarungan, Gelt sadar kalau monster di hadapannya adalah ogre. Hiro lantas menyerang Gelt dengan semburan teknik apinya, walau serangan tersebut bisa dihentikan Gelt dengan perisainya. Hingga detik ini amarah Hiro masih menyala-nyala, dan dia terus melaju untuk menghabisi Gelt dengan pedang samurainya. Namun si Gelt malah diam dan menjatuhkan kedua senjatanya. Dia pun sudah siap mati di tangan Hiro untuk mempertanggungjawabkan segala dosa bangsa Orc di masa lalu. Ketika Hiro mulai meledakkan kekuatan apinya untuk membunuh Gelt, tiba-tiba saat itu Benimaru datang dan menahan pedang api Hiro. Tanpa disangka, Benimaru mengenali Hiro yang sudah dianggapnya seperti kakaknya sendiri. Demikian juga dengan Hiro, yang langsung melompat ke belakang dan memastikan kalau Benimaru adalah tuan mudanya. Kejadian yang tidak terduga ini membuat Hiro begitu senang dan serasa bermimpi. Cerita yang panjang membuat Benimaru bisa bersahabat dan berdamai dengan Gelt, walaupun sebelumnya bangsa Orc telah memusnahkan desa Ogre. Hiro sendiri sebenarnya masih tidak terima dan masih menyimpan dendam luar biasa pada bangsa Orc. Namun penjelasan Benimaru membuat amarah Hiro langsung mereda, dan dia sudah tidak menganggap bangsa Orc sebagai musuh. Bersama dengan dua anak buahnya, Hiro pun meminta maaf pada Benimaru dan Gelt. Gelt juga mengakui kesalahan bangsanya, yang mungkin saja sulit dimaafkan oleh sisa-sisa bangsa Ogre. Dia pun juga berharap kalau Hiro bisa memaafkan segala dosa-dosa bangsanya. Sesaat kemudian, Hiro bertemu dengan Kijin yang lainnya, yaitu Suna, Sowe, Shion Kurobe, dan sang guru pedang Hakuro. Reuni tidak terduga ini pun benar-benar sangat mengharukan. Pada malam harinya, Rimuru nampak menjamu Hiro beserta anak buahnya. Para Kijin pun banyak bercerita pada Rimuru tentang segala kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Hiro. Hiro pun bercerita tentang kegiatannya selama menjadi prajurit bayaran, di mana pada akhirnya dia memutuskan membelot karena majikannya telah menyerang desa Ogre. Namun hal tersebut bukanlah masalah lagi. Saat ini dia merasa sangat bersyukur karena bisa berkumpul dengan sahabat masa kecilnya. Hiro lantas menceritakan tentang Ratu Towa, di mana wanita tersebut telah memberinya nama dan menyelamatkannya dari kematian. Raja merupakan kerajaan kecil yang mengandalkan kegiatan penambangan emas. Tambang emas yang dulu melimpah akhirnya terkuras habis dan tidak bersisa. Kini kerajaan raja telah kehilangan kejayaannya. Dalam kondisi buruk tersebut, Ratu Towa mengorbankan dirinya dan melakukan apa saja demi negeri dan rakyatnya. Salah satu pengorbanan Towa adalah menetralkan air di danau bekas tambang yang begitu kotor dan beracun dengan kekuatan mahkotanya. Setelah melakukan prosesi penetralan air, Ratu Towa pun langsung pingsan begitu saja. Cikuan yang merupakan dokter kerajaan menjelaskan kalau saat ini kondisi Towa masih belum membaik. Lelaki tua tersebut melanjutkan, nampaknya semua ratu yang sebelumnya juga mengalami kutukan yang saat ini diderita Towa jika menggunakan kekuatan mahkota untuk menetralkan danau. Sungguh tidak bisa disangkal, mahkota ratulah yang menyebabkan Towa mendapatkan kutukan seperti ini. Ditambah lagi ada prosesi penamaan Hiro, yang tentu saja membuat kondisi kesehatan Towa semakin melemah. Cikuan telah mencoba berbagai macam obat, namun tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkan Towa. Para menteri nampaknya mulai bingung. Jika tidak menetralkan danau, maka kerajaan tidak akan bisa mengimpor makanan hingga menyebabkan para penduduk kelaparan. Tapi mereka juga tidak bisa mengorbankan kesehatan Ratu Towa setelah prosesi menetralkan danau. Setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, Perdana Menteri akhirnya menyetujui rencana Hiro untuk membuka lahan di hutan besar Jura. Hal ini dilakukan agar para penduduk bisa swasembada pangan dan tidak kelaparan dengan cara menggarap lahan. Untuk itulah Hiro akan berbicara pada penguasa Tempest demi kelangsungan kerajaan raja. Shin pun kembali di acara perjamuan, di mana Hiro telah menyelesaikan semua cerita dan mengutarakan maksud kedatangannya ke Tempest. Rimuru lantas mengungkapkan kalau dia sebenarnya adalah Raja Iblis baru setelah berhasil mengalahkan Clayman. Dia juga memastikan pada Veldora kalau Hiro dan kerajaan raja bebas memasuki hutan asalkan tidak berisik dan bikin ulah. Belum selesai rasa kaget dan takjub Hiro pada Rimuru,
Saat itu juga muncul Raja Iblis Milim yang protes karena tidak diundang dalam perjamuan makan malam. Hiro pun secara resmi memohon pada Rimuru sebagai pemimpin Federasi Jura Tempest untuk membantu kerajaan raja agar bisa bertahan dari krisis yang melanda. Hiro ingin menyelamatkan Towa dan juga para penduduk raja. Para Kijin juga memohon pada Rimuru untuk membantu Hiro. Tentu saja Rimuru akan menolong kerajaan raja tanpa diminta sekalipun. Dia sangat penasaran dengan kerajaan raja dan juga Ratu Towa yang nampak begitu peduli pada rakyatnya. Pada keesokan harinya, semuanya langsung bertandang menuju raja dengan mengendarai naga terbang. Berbeda dengan yang lainnya, hanya Rimuru sendiri yang menaiki Ranga. Mereka pun tiba di kerajaan raja yang terlihat begitu indah dari atas langit. Federasi Jura Tempest langsung ditemui oleh Perdana Menteri Mobuji bersama dengan Pak Menteri. Mereka sungguh tidak menyangka kalau Hiro berhasil mendapatkan izin Veldora untuk membuka lahan di hutan Jura. Setelah sedikit berdialog, Cikuan mengatakan kalau Ratu Towa telah sadar dari pingsannya. Rimuru pun menemui Towa yang nampaknya masih tidak begitu sehat. Dia lantas merasakan kekuatan besar yang berasal dari mahkota Towa. Rimuru pun mendapatkan informasi dari Rapael bahwa kutukan Towa tidak bisa dihilangkan begitu saja dan kutukan tersebut hanya bisa dihilangkan oleh si pemberi kutukan. Kondisi Towa akan baikan jika dia menghentikan penggunaan kekuatan mahkota. Berkat informasi Rapael, kondisi Towa berangsur membaik setelah mengkonsumsi madu dari Tempest. Rimuru pun meminta Towa untuk tenang dan membiarkannya untuk mengatasi racun di danau. Mereka semua pun menuju danau untuk mengecek racun yang terkandung pada danau tersebut. Ternyata racun tersebut tidak berasal dari tambang dan bukanlah zat yang berasal dari alam. Rimuru pun memasuki danau dan langsung membelah air di dalamnya. Dia pun menemukan lingkaran berkekuatan sihir yang jadi biang kerok masalah racun selama ini. Tanpa pikir panjang, Rimuru langsung menghisap lingkaran sihir tersebut dengan Beelzebubnya. Kini semua sihir dan air beracun lenyap seketika, berganti dengan air jernih yang begitu melimpah. Di malam harinya, para penduduk raja mengadakan pesta besar yang menandai akhir dari krisis yang selama ini menghantui kerajaan. Hiro pun begitu berterima kasih pada Rimuru karena telah menyelamatkan kerajaan raja. Rimuru sendiri cukup senang, dan dia berniat untuk terus menjalin hubungan baik dengan raja. Dia sangat terkesan dengan Ratu Towa yang rela berkorban untuk rakyatnya. Pada keesokan harinya, pedagang tua yang bernama Lakua agak kebingungan ketika dia melihat para penduduk sibuk bergotong royong untuk membuka lahan di hutan Jura. Dia juga terkejut melihat kondisi danau yang bersih dan Ratu Towa nampak sehat bugar. Dia begitu geram pada Rimuru dan para Kijin yang telah menghancurkan rencananya. Namun dia tetap tenang karena memiliki rencana cadangan untuk menciptakan kekacauan. Tak berselang lama, Hiro mendapat kabar buruk dari bawahannya kalau Ratu Towa saat ini jatuh sakit. Di waktu yang sama, Rimuru juga mendapatkan info tentang kondisi Towa. Tiba-tiba danau kembali tercemar serta mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Towa kembali menggunakan kekuatan mahkota demi menyelamatkan para penduduk. Rimuru pun jadi bingung, padahal dia sudah menghancurkan lingkaran sihir di dasar danau yang menjadi sumber racun. Situasi semakin runyam karena ada beberapa negara tetangga yang mulai menyerang raja setelah Towa pingsan. Dikarenakan ada banyak hal aneh yang bermunculan, Rimuru pun memerintahkan Souwei untuk melakukan penyelidikan tentang kerajaan raja. Dalam waktu singkat, Rimuru mengumpulkan semua punggawanya untuk bersiap pergi menuju raja. Rimuru pun meminta tolong pada Veldora untuk menjaga Tempest selagi dia dan yang lainnya pergi. Tapi sikap Veldora yang nampak begitu pede justru membuat Rimuru semakin tidak tenang. Di hadapan Rimuru, dia belum mengungkapkan kalau dia mengetahui siapa dalang di balik pembuat kutukan mahkota serta lingkaran sihir di dasar danau. Diablo pun meminta izin pada Rimuru untuk menemui sosok yang dimaksud agar dia bisa meminta penghapusan kutukan mahkota. Tentu saja Rimuru langsung mengizinkan. Diablo pun merasa senang dan akan memenuhi harapan besar Rimuru. Sementara itu Lakua menemui Hiro yang nampak sangat kebingungan untuk menolong Towa. Lakua pun menghasut Hiro dengan mengatakan kalau ada ritual rahasia yang bisa memindahkan jiwa seseorang ke dalam tubuh orang lain. Ritual mengganti tubuh tersebut sangat cocok dengan Towa dan Hiro, di mana keduanya sudah saling terhubung satu sama lain melalui prosesi pemberian nama sebelumnya. Hanya saja ada konsekuensi berat dari ritual ini,
di mana nantinya jiwa Hiro akan lenyap karena kehilangan tempatnya dan harus digantikan dengan Towa. Tentu saja Hiro tidak peduli dengan konsekuensi tersebut. Dia pun setuju dan meminta Lakua untuk menyiapkan ritualnya sesegera mungkin. Lakua lantas memberikan sebuah permata yang bernama bola kutukan pada Hiro. Konon pusaka ini bisa meningkatkan kekuatan fisik seseorang, dan Lakua meminta Hiro untuk menelannya. Tanpa curiga, Hiro langsung menelan bola kutukan tersebut dan tubuhnya serasa diselimuti oleh kekuatan aneh yang mencurigakan. Dengan niat yang sangat jahat, Lakua lantas menggiring Hiro dan Towa ke tempat yang telah disiapkan. Di waktu yang sama, Rimuru menteleportasikan semua pasukannya, hingga dalam sekejap mata semuanya telah tiba di kerajaan raja. Rimuru pun disambut oleh Mobuji dan Pak Menteri. Mereka juga menginformasikan kalau Hiro dan Towa tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Rimuru pun memerintahkan Ranga untuk mencari Hiro dengan penciumannya. Di tengah jalan, Soe melaporkan pada Rimuru kalau negara tetangga tengah mengincar tambang emas besar yang ada di dalam kerajaan raja. Sementara itu Lakua telah sampai di tempat ritual, dan dia meminta Hiro untuk meletakkan Towa di sebuah altar. Saat itulah si Towa sadar, dan dia mengetahui maksud prosesi ritual pemindahan jiwa. Dia pun menangis dan tidak ingin melakukan ritual tersebut karena nyawa Hiro adalah milik Hiro sendiri. Saat Hiro meminta Lakua untuk melanjutkan ritual, saat itu juga Lakua menunjukkan sifat aslinya, dan dia mengatakan kalau ritual pemindahan jiwa tidak mungkin ada. Hiro pun sangat geram dan merasa tertipu. Lakua melanjutkan bahwa bola kutukan yang telah ditelan Hiro memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Disitulah Towa harus menggunakan seluruh kekuatan mahkota untuk menyelamatkan Hiro. Jika tubuh Towa sampai lenyap, maka Lakua akan mendapatkan hadiah serta pujian dari tuannya. Hiro pun menyerang Lakua, namun Lakua langsung mengaktifkan kekuatan bola kutukan dan membuat Hiro berubah menjadi sosok monster ogre yang berselimutkan api di sekujur tubuhnya. Keputusasaan karena kehilangan desa, teman-teman dan tertipu mentah-mentah membuat Hiro mengamuk dan mulai kehilangan akal sehatnya. Lakua pun nampak tertawa girang melihat Hiro yang semakin sulit dikendalikan. Saat Towa terjatuh karena amukan Hiro, untungnya Rimuru dan Suna datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Benimaru sendiri harus berhadapan dengan Hiro, sementara Rimuru dan Ranga berusaha mengejar Lakua yang mencoba melarikan diri. Di tengah pengejaran, Soe menginformasikan pada Rimuru kalau pasukan negara tetangga mulai mendekati perbatasan kerajaan raja. Untungnya semua titik sudah dijaga dengan begitu ketat. Rimuru pun memerintahkan pada semua bawahannya untuk mengalahkan musuh dan sebisa mungkin tidak sampai membunuh. Sementara itu di lokasi lain, Diablo menemui Violet, di mana gadis tersebut sebenarnya adalah iblis tertua sama seperti Diablo. Diablo pun menanyakan tentang kerajaan raja pada Violet, termasuk lingkaran sihir yang ada di dalam danau. Violet pun berkisah kalau beberapa ratus tahun yang lalu Ratu Kerajaan Raja menganggapnya sebagai dewi. Ratu menginginkan kekuatan untuk menyelamatkan negaranya. Violet pun memberikan sebuah mahkota dengan kekuatan magis yang luar biasa pada sang ratu. Tapi ini adalah kontrak, di mana jika ratu menggunakan kekuatan mahkota tersebut, maka dia akan dikutuk hingga anak keturunannya. Asal bisa menyelamatkan semua rakyatnya, ratu pun tidak memperdulikan kutukan tersebut, dan dia cukup yakin kalau anak keturunannya juga akan melakukan hal yang sama. Violet pun berencana merebut tubuh sang ratu atau bahkan anak keturunannya, dan akhirnya menjelma ke dunia. Diablo pun menilai kalau Violet sengaja menari-nari di atas penderitaan ratu serta keturunannya. Dia juga mengungkapkan bahwa Violet telah memerintahkan anak buahnya untuk memaksa sang ratu dalam menggunakan kekuatan mahkota. Tentu saja Violet tidak terima dengan tuduhan Diablo. Keduanya pun akhirnya terlibat dalam pertarungan epik di dalam dimensi lain. Namun setelah melepaskan banyak serangannya, Violet merasa kalau Diablo sudah semakin kuat. Diablo pun menyombongkan diri dengan tidak melepaskan serangan melebihi kekuatan Violet. Merasa tidak terima, Violet langsung melepaskan sihir jaring pelenyap kehampaan yang langsung mengekang Diablo dengan begitu kuat. Hebatnya, Diablo mampu melepaskan diri dari serangan tersebut dengan begitu mudah. Dia bahkan sengaja menerima serangan mematikan tersebut untuk membuat Violet senang walau hanya sesaat. Tanpa sadar, tubuh magis Violet telah mencapai batasnya. Dua anak buahnya pun terlihat datang untuk menghentikan Violet dari pertarungan yang tidak perlu ini.
Selain itu, Violet baru sadar kalau yang dikatakan Diablo memang benar adanya. Faktanya, Laqua memang telah melakukan tindakan di luar batas. Laqua juga menyebarkan berita bohong, serta menodai kontrak antara Violet dan Ratu terdahulu, di mana tentu saja kontrak tersebut harus dibatalkan. Hal ini pun membuat Violet harus berlapang dada dan pergi meninggalkan Diablo menuju singgasananya. Kembali pada Benimaru, yang masih terus bertahan untuk menghentikan amukan Hiro. Hiro pun terus mengamuk dan melawan Benimaru dengan begitu brutal. Keduanya bahkan beradu taijutsu dan saling melepaskan pukulan tangan kosongnya. Di sisi lain, Rimuru masih kejar-kejaran dengan Laqua. Laqua lantas merendahkan Rimuru, yang hanya mengandalkan kekuatan Veldora sang naga badai. Melihat Laqua yang kabur dan terbang dengan sayapnya, Rimuru pun sadar kalau lelaki tersebut adalah iblis. Tanpa diduga, Laqua dibantu oleh Cikuan, yang mana dokter tersebut ternyata juga iblis. Rimuru pun jadi maklum, karena selama ini Ratu Towa tidak mendapatkan perawatan yang benar. Ranga pun mengeluarkan badai kematian yang langsung membunuh Cikuan dalam sekejap mata. Rimuru dan Laqua pun nampak duel habis-habisan di udara. Namun Laqua bukanlah tandingan Rimuru. Sang pemimpin Tempest ini pun membuat Laqua benar-benar mati kutu. Ketika Laqua kembali mengancam, tanpa diduga suara Violet muncul di langit dan menegurnya. Violet tidak suka dengan keterlibatan Laqua yang sudah menodai kontraknya. Padahal dia hanya memerintahkan Laqua untuk mengawasi Ratu saja. Violet pun membuang Laqua dan memintanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Ketika Rimuru hendak membunuh Laqua, si iblis itu pun sudah siap mati dengan menelan bola kutukan yang tentu saja bisa meningkatkan kekuatannya. Dia juga menghisap semua kekuatan iblis, termasuk dari beberapa anak buahnya yang saat ini bertarung di perbatasan. Laqua berniat untuk membunuh semua makhluk di sekitarnya agar juga ikut mati bersamanya. Efek dan kekuatan ledakan api Laqua memang sangat luar biasa. Untungnya dengan cepat Rimuru menelan semua ledakan tersebut dengan teknik Beelzebubnya. Alhasil, tidak ada kerusakan dan korban sama sekali dari insiden ledakan ini. Rimuru lantas memerintahkan pada semua bawahannya untuk membantai sisa-sisa anak buah Laqua yang masih hidup. Tentu saja para iblis tersebut langsung tamat dalam waktu singkat. Saat ini yang tersisa hanyalah Hiro yang nampaknya masih susah dikendalikan. Benimaru pun masih bertarung melawan Hiro dengan segenap kekuatannya. Dia berharap Hiro bisa segera sadar sambil menyiapkan ulti pedang hitamnya. Serangan kabut asam hitam Benimaru membuat jembatan hancur dan Hiro sangat kesakitan. Namun serangan tersebut tidak cukup untuk menumbangkan Hiro, di mana ogre tersebut kekuatannya malah semakin meledak. Saat Hiro hendak menebas Benimaru, tanpa diduga Towa langsung pasang badan untuk melindungi Benimaru. Hiro pun menghentikan serangannya, dan dia mulai mengingat semua kebaikan Towa padanya. Dia lantas menikam dirinya sendiri dan mengeluarkan bola kutukan secara paksa dari tubuhnya. Setelah menghancurkan bola kutukan, tubuh Hiro pun secara perlahan kembali seperti sedia kala. Namun tubuhnya berangsur menjadi batu sebagai konsekuensi dari penggunaan bola kutukan. Kerusakan serius yang dialami Hiro bahkan tidak bisa disembuhkan dengan ramuan penuh atau full potion. Dia pun berpamitan pada Benimaru dan Suna. Dia juga bahagia bertemu dengan Towa yang telah menyelamatkan hidupnya. Towa pun hanya bisa menangis melihat tubuh Hiro yang lebur dan hancur tidak bersisa. Namun Towa tidak menyerah dan langsung menggunakan kekuatan mahkota secara penuh untuk membangkitkan Hiro. Tanpa disangka, tubuh Hiro yang sebelumnya hancur terlihat bersatu lagi dan akhirnya Kijin ini pun berhasil dihidupkan kembali. Mahkota kutukan pun hancur dan setelahnya tubuh Towa lenyap sebagai konsekuensi dari permohonannya menyelamatkan Hiro. Hiro pun begitu sedih karena tidak bisa membantu Towa yang telah menyelamatkan nyawanya untuk yang kedua kalinya. Namun di balik itu, Violet telah membatalkan kontraknya, dan dia membangkitkan Ratu Towa sebagai wujud permintaan maafnya. Towa pun nampak hidup kembali, dan Hiro langsung memeluknya dengan penuh rasa haru. Saat ini telah dipastikan kalau seluruh kutukan racun telah sirna. Rimuru pun sadar bahwa ini adalah hasil dari pembicaraan dan kerja keras Diablo. Pada malam harinya, Perdana Menteri Mobuchi dan Pak Menteri mengucapkan terima kasih pada Rimuru yang telah menyelamatkan kerajaan raja. Sejujurnya mereka berdua bingung dengan apa kerajaan raja membalas kebaikan hati Rimuru. Di sini pun mereka semakin bingung
karena Rimuru akan membeli semua komoditas yang dihasilkan oleh kerajaan raja. Dengan bantuan Federasi Tempest, nampaknya negara lain tidak akan berani macam-macam lagi dengan kerajaan raja. Dan ini adalah tawaran yang tidak bisa ditolak. Di malam itu pun semuanya larut dalam kegembiraan, disertai dengan cahaya kembang api yang begitu indah. Sekembalinya di Tempest, Rimuru sangat kaget dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh Veldora dan Milim. Padahal sebelumnya Rimuru telah titip pada Veldora untuk menjaga Tempest. Namun naga ini malah berbuat onar dan main-main saja dengan Milim. Para goblin jelas tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan kedua monster ini. Rimuru pun menghukum Veldora dengan tidak memberikan manga versi terbaru. Sementara Milim Nafa diseret dan dipaksa kembali oleh Frey karena ada pembicaraan yang sangat penting. Rimuru pun nampak sangat lelah dan pusing. Dia pun mengubah dirinya menjadi slime dan leleh di tengah-tengah kota.